Selamat datang kembali bersama Dialin Arsitek. Kita akan menyampaikan cara pemasangan water torrent atau penampung air. Bisa kita lihat di sini. Di sini kita menggunakan water torrent merek Penguin kapasitas 800 liter. Nah, yang pertama untuk memasang water torrent ini kita fokus kepada satu tukang yang betul-betul menguasai plumbing, pemipaan, dan instalasi air bersih, sehingga dalam pemasangan tersebut tidak terjadi gagal sambungan atau kebocoran. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya sebelum pemasangan water torrent ini kita pastikan kesediaan tempat yang cukup luas untuk menampung 3 water torrent. Kebetulan kita memasang 3 water torrent sekaligus, yaitu untuk kebutuhan 30 kamar mandi di bangunan ini. Nah, kemudian untuk tempat itu kita pastikan sisi permukaan dak itu rata dan bersih. Rata agar tidak terjadi kemiringan dan bersih dari kerikil, karena jika ada kerikil nanti resiko pecah atau retak di water torrent itu sendiri. Kemudian langkah kedua yaitu kita pastikan semua instalasi sesuai dengan spesifikasi pada gambar kerja, pada bestek, dan kita pastikan sudah dilem terhadap sambungan masing-masing peralon. Nah, kemudian untuk mengatur ketinggian water torrent itu kita ada 3 jenis. Yang pertama ketinggian 3 meter sampai 4 meter, ketinggian 4 meter sampai 6 meter, dan ketinggian 7 meter ke atas. Bedanya apa? Ketinggian 3 meter sampai 4 meter yaitu kita peruntukkan untuk rumah lantai 1 tanpa menggunakan pompa dorong, kita mengandalkan gaya gravitasi. Nah, itu biasanya kita hasilkan semburan atau tekanan air rendah. Jadi perlu bantuan pompa dorong untuk memenuhi kapasitas beberapa kamar mandi misalnya di lantai 1. Nah, kemudian untuk ketinggian 4 meter sampai 6 meter itu biasanya kita tanpa menggunakan pompa dorong, kita hasilkan tekanan atau daya dorong semburan air itu cukup untuk menyiram atau membersihkan kendaraan motor. Nah, itu tanpa bantuan pompa pendorong masih mampu. Tetapi jika dirasa cukup kurang, nah kita bisa tambahkan pompa pendorong. Kemudian yang ketiga, ketinggian 7 meter. 7 meter itu biasanya kita gaya gravitasinya tinggi, kemudian semburan air yang dihasilkan sangat kencang, sangat deras. Nah, sehingga ini biasanya terjadi keborosan. Nah, untuk di bangunan ini kita memerlukan pompa dorong dan juga memerlukan 3 water torrent. Ini untuk memenuhi bangunan 2 lantai beserta 30 kamar mandi di bawahnya. Begitu. Kemudian setelah permukaan rata, instalasi peralon sudah disambung, instalasi peralon sudah dilem, kita lanjutkan dengan pengecekan sisi atas. Sisi atas di sini ada, ini namanya radar atau otomatis water torrent. Kemudian ada kurasan. Nah, idealnya untuk pemasangan radar itu kita pasang 1/4 dari atas ketinggian permukaan water torrent. Jadi sehingga ketika water torrent sudah debit airnya berkurang, otomatis sumur menyala mengisi ulang air di water torrent tersebut. Nah, selanjutnya kita buka salah satu ventilasi udara biar tidak terjadi suplai gas yang di dalam air tandon ini berlebihan. Jadi perlu kita buka. Itu yang ketiga. Sekarang keempat adalah cara untuk merawat water torrent itu sendiri. Cara perawatan water torrent idealnya kita lakukan pembersihan atau dikuras paling lama 3 bulan harus sudah kita bersihkan. Karena water torrent ini terbuat dari bahan plastik, sehingga ketika water torrent terkena sinar matahari akan terjadi endapan atau lumut di dalam water torrent itu sendiri. Nah, sehingga kualitas air yang didapat ketika kita lakukan uji kalibrasi itu akan hasilnya buruk, tidak cocok untuk mandi atau tidak cocok untuk dikonsumsi. Nah, cara
menguras water touring itu sangat mudah. Cukup kita buka stop keran, ini kita putar, air mengalir. Nah, kita cek di dalam, kita bisa masuk ke dalam dengan cara membuka tutup. Kita bisa masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Jadi untuk water torrent, setelah beberapa tips yang kita kemukakan tadi dapat dipahami, bisa melaksanakan pasang sendiri atau kita mencari ahli plumbing sendiri, tukang ahli plumbing sendiri, bukan asal-asalan tukang. Baik, demikian tips dan trik dari kami, semoga bermanfaat.